Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai multimedia pembelajaran. Nah, ini merupakan bagian dari multimedia pembelajaran. Selanjutnya, berikut merupakan penjelasan dari bagian multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran terbagi atas dua makna. Yang pertama, makna multimedia sebelum tahun 1980, yang berbunyi kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Kemudian yang kedua yaitu makna multimedia setelah tahun 1980, yang berbunyi penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Selanjutnya yaitu komponen multimedia, terdiri dari 1. Teks. Teks merupakan komponen multimedia yang paling dasar, terdiri atas gabungan kata yang digunakan untuk mengekspresikan suatu pesan atau informasi, di mana teks sering digunakan untuk menyajikan isi, penjelasan, menu, label, caption, dan lain-lain. Atribut yang terkait dengan teks adalah jenis dan ukuran font. Komponen kedua yaitu animasi, merupakan rangkaian gambar yang bergerak secara urut guna menyajikan suatu proses tertentu. Melalui animasi, suatu proses yang panjang dan kompleks dapat disajikan tahap demi tahap, sehingga mudah dipelajari. Peserta didik dapat pula mendapat gambaran yang nyata ketika topik pembelajaran yang abstrak divisualisasikan secara sederhana. Komponen ketiga yaitu video, merupakan rekaman kejadian atau peristiwa atau proses yang berisi urutan gambar bergerak disertai suara. Komponen keempat yaitu audio. Audio atau suara ini bisa berupa suara manusia atau narasi, suara binatang atau benda lain, musik, efek suara, dan lain sebagainya. Suara digunakan untuk memperjelas informasi teks maupun gambar. Yang kelima yaitu grafis, foto, dan gambar. Merupakan image dua dimensi yang dapat dimanipulasi oleh komputer. Misalnya, foto, grafik, ilustrasi, diagram, dan lain-lain. Gambar ini digunakan untuk memperjelas penyampaian informasi verbal. Selanjutnya yaitu manfaat multimedia. Yang pertama, terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Yang kedua, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Yang ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Yang keempat, memperbesar benda kecil yang tidak ditangkap oleh mata, misalnya kuman, bakteri, dan lain sebagainya, atau memperkecil benda sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah, misalnya candi, dan lain sebagainya. Yang keempat, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian, pembagian multimedia berdasarkan penyajian, terdiri atas dua. Yang pertama, multimedia linier. Yang kedua, multimedia interaktif. Multimedia linier merupakan multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Sedangkan multimedia interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Kemudian, multimedia interaktif ini terbagi lagi atas dua. Yang pertama yaitu multimedia interaktif hierarki, yang merupakan pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik.
Yang kedua yaitu multimedia interaktif non-linier, yaitu memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Selanjutnya, karakteristik multimedia interaktif. Yang pertama, dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Yang kedua, bersifat mandiri. Dalam artian, produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Yang keempat, interaktivitas, yaitu memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu strategi penyajian multimedia interaktif yang terdiri dari satu, simulasi. Merupakan suatu model atau penyederhanaan dari situasi, objek, dan kejadian sesungguhnya. Program multimedia pembelajaran dengan metode simulasi memungkinkan siswa memanipulasi berbagai aspek dari sesuatu yang disimulasikan tanpa harus menanggung resiko yang tidak menyenangkan. Jadi, siswa seolah-olah terlibat dan mengalami kejadian sesungguhnya, dan umpan balik diberikan sebagai akibat dari keputusan yang diberikannya. Yang kedua yaitu tutorial. Dalam metode tutorial, komputer berperan layaknya sebagai seorang guru. Siswa harus bisa berpartisipasi aktif dalam proses belajarnya dengan berinteraksi dengan komputer. 3 yaitu games, merupakan metode permainan yang dapat diakomodasi dalam program multimedia pembelajaran interaktif. Game yang digunakan di sini tentu saja yang bersifat edukatif. Beberapa jenis game yang bisa digunakan misalnya adventure, board, card, quiz, dan lain sebagainya. Karakteristik game yang penting adalah adanya aturan atau petunjuk, tujuan, tantangan, waktu, skor, reward, dan punishment. Yang keempat yaitu drills, berisi rangkaian soal-soal latihan guna meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir pada mata pelajaran tertentu, biasanya misalnya pada mata pelajaran matematika dan bahasa asing. Kemudian selanjutnya yaitu level interaktivitas, terdiri dari 1. Navigasi halaman, merupakan seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengeksplor halaman multimedia pembelajaran interaktif maju satu halaman, mundur satu halaman, atau menuju halaman lain yang diinginkan. Level interaktivitas dari navigasi halaman ini termasuk dalam kategori yang lebih tinggi daripada navigasi video atau audio. Yang kedua yaitu kontrol menu atau link, merupakan objek yang berupa teks, gambar, atau icon yang diberi properti hyperlink, sehingga apabila objek tersebut diklik maka multimedia pembelajaran interaktif akan menampilkan halaman atau objek lain yang diinginkan. Kontrol ini biasanya digunakan untuk membuat menu atau link. Meskipun level interaktivitasnya sama dengan level navigasi halaman, akan tetapi kontrol ini lebih fleksibel dan variasi objek yang ditampilkan lebih banyak, misalnya pop-up, animasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu navigasi video, navigasi audio. Navigasi video atau audio merupakan seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengontrol jalannya video atau audio. Level interaktivitas dari navigasi video atau audio ini termasuk dalam kategori rendah. Selanjutnya ada kontrol animasi, merupakan seperangkat tombol untuk mengatur jalannya animasi. Fungsi tombol ini bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan jenis animasi yang akan diatur. Selanjutnya yaitu hypermap. Dalam multimedia pembelajaran interaktif, istilah hypermap menunjuk pada sekumpulan hyperlink yang berupa area yang membentuk suatu area lebih besar, sehingga apabila hyperlink tersebut diklik atau dilintasi oleh pointer mouse, maka akan ditampilkan secara pop-up deskripsi dari area tertentu. Contoh dari hypermap ini adalah peta Indonesia di mana bila mouse kita arahkan ke provinsi tertentu, maka akan tampil pop-up deskripsi tentang provinsi tersebut. Selanjutnya yaitu respon feedback. Merupakan mekanisme aksi reaksi dari suatu program yang interaktif.
di mana siswa memberikan respon karena adanya permintaan dari program, dan selanjutnya program memberinya umpan balik atau feedback yang sesuai. Respon feedback biasanya diterapkan dalam pembuatan kuis. Jadi, program multimedia pembelajaran interaktif memberi pertanyaan dan siswa merespon dengan cara menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, multimedia pembelajaran interaktif memberi feedback berupa jawaban. Selanjutnya yaitu drag and drop. Merupakan aktivitas memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain dalam layar. Cara melakukan drag and drop dengan menggunakan mouse adalah memilih suatu objek yang kita inginkan dengan mengklik mouse sambil tombol mouse tetap dipertahankan dalam posisi diklik. Kemudian pindahkan objek ke tempat baru. Setelah itu lepaskan tombol mouse dan objek akan berada di tempat yang baru. Seperti halnya respon feedback, jenis drag and drop ini termasuk interaktivitas tingkat tinggi. Kemudian yaitu control game, merupakan level interaktivitas yang paling tinggi. Pengguna sangat intensif terlibat dalam aktivitas ketika memainkan game. Multimedia pembelajaran interaktif yang menggunakan model game sangat disukai oleh siswa karena siswa merasa seperti bermain. Kemudian yaitu kontrol simulasi, merupakan pengguna dimungkinkan melakukan interupsi atas jalannya proses, dan pengguna dapat memberikan input sehingga proses bisa berubah. Demikianlah penjelasan dari bagan multimedia pembelajaran. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.